Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Casemiro pantas disebut sebagai pemain terbaik alias man of the match. Nottingham Forest versus Manchester United, laga putaran kelima alias babak 16 besar FA Cup 2023-2024. Setan Merah mengamankan skor tipis 1-0. Kontribusi besar Casemiro di pertandingan ini adalah mencetak gol kemenangan. Di menit ke-89, dia jadi penentu kemenangan tim di menit akhir. Pahlawan yang mengantarkan mereka lolos ke putaran berikutnya. Tidak hanya itu, Casemiro juga tampil solid dalam tugas defensif dengan 5 tackle bersih. Dia mencatatkan 85% umpan akurat dan 63 sentuhan bola. Menariknya, meski bermain dalam peran defensif, Casemiro masih bisa mencatatkan 3 percobaan tembakan. Salah satunya jadi gol. Aksi Casemiro diberi rapor 7,9 oleh WhoScored. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari hasil undian babak perempat final FA Cup 2023-2024. Ia mengaku senang timnya bakal berhadapan dengan Liverpool. Manchester United dipastikan lolos ke perempat final 2023-2024 di Piala FA. Kepastian ini didapatkan setelah Setan Merah mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 1-0. FA sendiri sudah menggelar undian untuk babak perempat final FA Cup 2023-2024. MU bakal berhadapan dengan Liverpool untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Liverpool sendiri merupakan salah satu tim unggulan juara untuk FA Cup musim ini. Namun Erik ten Hag mengaku tidak gentar harus berhadapan dengan anak asuh Jurgen Klopp. Diwawancarai BBC Sport seusai laga, Erik ten Hag mengaku senang berhadapan dengan Liverpool. Ia menyebut bahwa laga ini bisa menjadi laga pembuktian bagi timnya bisa bersaing dengan tim-tim top Inggris. Lebih lanjut, Erik ten Hag menyebut timnya sama sekali tidak jiper harus berhadapan dengan Liverpool di babak perempat final nanti. Justru ia menyebut timnya benar-benar termotivasi untuk memenangkan pertandingan ini. Legenda Manchester United Wayne Rooney memberikan apresiasi kepada Bruno Fernandes dan Casemiro. Ia menilai kedua pemain ini membuktikan kelas mereka saat membawa Setan Merah lolos ke perempat final FA Cup 2023-2024. Lebih lanjut, Wayne Rooney menyebut bahwa pertandingan yang digelar di The City Ground ini sebenarnya berjalan kurang apik. Ia menyebut kedua tim terlalu banyak buang peluang, sehingga mereka gagal mencetak gol lebih awal. Wayne Rooney tidak lupa memberikan kredit kepada Bruno Fernandes dan Casemiro atas gol kemenangan tersebut. Ia menilai kedua pemain mampu menjadi pembeda bagi timnya di saat Setan Merah benar-benar membutuhkan mereka. Erik ten Hag tidak merasa terkesan dengan saran bahwa Manchester United perlu menemukan konsistensi dan menunjukkan sejauh ini timnya hanya kalah sekali di tahun 2024. Anak asuh Erik ten Hag ini telah memenangkan 7 dari 8 pertandingan terakhir mereka, dan meskipun menerima bahwa penampilan melawan Fulham buruk, pelatih asal Belanda tersebut tidak menerima bahwa anak asuhnya tidak terlihat konsisten. Erik ten Hag kemudian sedikit menyoroti permainan Wolverhampton yang cenderung keras dan mengincar pilarnya Bruno Fernandes, membuat sang pelatih begitu geram mengenai prospek lawan Liverpool di babak berikutnya. Dan sebelum derby Manchester di hari Minggu, Erik ten Hag merasa timnya menunjukkan bahwa mereka tahu bagaimana cara memenangkan pertandingan. Legenda sepak bola Inggris Alan Shearer mengomentari kemenangan Manchester United atas Nottingham Forest beberapa saat yang lalu. Ia menilai Setan Merah selamat dari malapetaka dengan memenangkan laga ini. Kepada BBC Sport, Alan Shearer yakin bahwa Erik ten Hag sangat lega timnya mampu menang di laga ini. Ia menyebut bahwa MU bakal dilanda krisis besar seandainya mereka tumbang di markas Nottingham Forest. Alan Shearer tidak menampik bahwa penampilan MU di laga ini jauh dari kata maksimal.
Namun ia mengapresiasi bahwa Setan Merah mampu menemukan cara untuk menang, meski mereka kerap dibuat kesulitan oleh tim tuan rumah. Penjaga gawang Manchester United Andre Onana merasa girang dengan keberhasilan timnya mengalahkan Nottingham Forest. Ia menyebut kemenangan ini sangat krusial bagi Setan Merah. Diwawancarai BBC Sports seusai laga, Onana mengaku senang melihat timnya menang di laga ini. Ia menilai kemenangan ini sangat dibutuhkan timnya, terutama setelah mereka kalah saat melawan Fulham di akhir pekan kemarin. Pada kesempatan ini, Onana tidak lupa memberikan pujian kepada Casemiro selaku penentu kemenangan MU. Ia menilai sang gelandang benar-benar hadir di waktu dan tempat yang tepat, sehingga mereka berhasil menang di laga ini. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Anthony. Sir Jim Ratcliffe berencana menjual sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan dari Talksport, CEO owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe yang ingin menjual Anthony di musim panas nanti. Sang manajer dikabarkan kecewa dengan penampilan sang winger, apalagi ia tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan performa sejauh ini. Situasi ini membuat Sir Jim Ratcliffe menilai lebih baik menjual sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Sir Jim Ratcliffe siap rugi untuk menjual Anthony di musim panas nanti. Ia tahu bahwa dengan performanya yang buruk, Anthony tidak bisa dijual dengan harga yang mahal. MU bahkan tidak mampu menjual sang winger seharga mahal yang mereka bayarkan ke Ajax Amsterdam. Namun Sir Jim Ratcliffe tidak masalah dengan situasi tersebut. Ia siap menjual Anthony meski harganya turun. Menurut laporan yang sama, Anthony masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan karirnya di MU. Sang winger harus menunjukkan performa yang impresif di sisa musim ini jika ia mau membela MU di musim depan. Sebuah laporan menarik datang dari Manchester United. Sang manajer Erik ten Hag dikabarkan lagi perang dingin dengan Marcus Rashford. Menurut laporan dari The Sun, akar masalah dari merenggangnya hubungan Ten Hag dan Rashford akibat ulah sang pemain sendiri. Di bulan lalu, Rashford kedapatan mabuk-mabukan di Belfast dan keesokan harinya ia izin absen karena sakit. Marcus Rashford sempat berkilah bahwa pesta di bar itu terjadi 2 hari sebelumnya. Padahal kenyataannya memang terjadi tepat di malam hari sebelum sesi latihan. Erik ten Hag sangat kecewa begitu mengetahui Rashford berbohong kepadanya. Alhasil, sejak saat itu kepercayaan Erik ten Hag kepada Marcus Rashford mulai menurun dan hubungan mereka merenggang. Menurut laporan tersebut, Rashford masih beruntung bisa bermain di tim utama MU saat ini. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat mempertimbangkan serius untuk memarkir Rashford dari timnya. Namun situasi ini tidak memungkinkan karena badai cedera yang menimpa skuad Setan Merah. Itulah mengapa hingga saat ini Marcus Rashford masih bermain di tim utama MU, meski hubungannya dengan sang manajer renggang. Ada rumor baru beredar seputar siapa pelatih Manchester United di musim panas nanti. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan berminat menjadikan Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru mereka. Menurut laporan dari Talksport, Ineos sangat terkesan dengan pekerjaan De Zerbi di Brighton. Dengan skuad yang seadanya, ia mampu membuat Brighton tampil perkasa di Premier League. De Zerbi juga mampu menerapkan gaya bermain yang cantik di skuad The Seagulls. Faktor-faktor itu membuat MU benar-benar tertarik untuk mempekerjakan pelatih asal Italia itu di musim depan. Menurut laporan yang sama, MU harus bekerja keras jika mereka ingin mendapatkan De Zerbi. Mantan pelatih Sassuolo itu lagi diminati banyak klub top Eropa. Sebut saja Bayern Munchen, Barcelona, dan Liverpool berminat menjadikan pelatih kepala mereka di musim depan. Alhasil, MU harus segera mendekati sang pelatih dan memberikan penawaran yang menarik agar ia mau pindah ke Old Trafford. Pemegang saham Manchester United Sir Jim Ratcliffe dikabarkan menjadikan Zinedine Zidane sebagai sosok pelatih impian untuk menangani tim Setan Merah untuk menggantikan Erik ten Hag. Seperti dilansir Footmercato, satu nama yang menjadi sosok impian Ratcliffe untuk membesut MU adalah Zidane. Kebetulan Zinedine Zidane hingga saat ini masih menganggur sejak meninggalkan Real Madrid pada tahun 2021 lalu. Baru-baru ini Zinedine Zidane menegaskan keinginannya untuk kembali ke dunia kepelatihan. Ratcliffe pun berharap bisa meluluhkan hati pria Prancis itu untuk memimpin revolusi di skuad MU. Kabar ini muncul seiring dengan performa MU di bawah asuhan Erik ten Hag yang kembali disorot menyusul kekalahan 1-2 ketika menyambut Fulham di akhir pekan kemarin.
Sosok Zinedine Zidane tidak hanya sukses ketika masih aktif bermain, ketika pensiun dari terjun ke dunia kepelatihan, pria berkepala perontos itu tidak kalah mengilap. Total 11 trofi berhasil dipersembahkan Zidane bagi Real Madrid sebagai pelatih dalam 2 periode. Jumlah itu termasuk 2 trofi La Liga dan 3 trofi Liga Champions yang diraih dalam 3 musim beruntun. Berkat prestasi mentereng bersama Real Madrid tersebut, Zinedine Zidane pernah dianugerahi penghargaan pelatih terbaik FIFA 2017 hingga sederet penghargaan bergengsi lainnya.